Halo semuanya, welcome back to Chemistry Talk Show episode 4. Nah, kali ini bersama aku Ramenita Cantika Guslau, HI 23. Nah, hari ini tuh kita bakalan ngobrol santai tapi berbobot seputar kehidupan berorganisasi. Hari ini juga aku kedatangan narasumber spesial, yaitu keluarga besar dari Himakom. Hai. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut atau kita tanya-tanya lebih lanjut, aku mau teman-teman dari Himakom buat perkenalan diri teman-teman dulu satu-satu. Jadi sebutin namanya, lalu jabatannya apa. Aku kayaknya mulai dari ketuanya dulu deh, boleh dong? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Nasya Natania. Jabatan aku di Himakom sebagai ketua pada periode 2025-2026 Kabinet Florapia. Kenalin, aku Seista Herdiana. Di sini aku menjabat sebagai wakil ketua Himakom periode 2025-2026. Perkenalkan, aku Emmanuel Patricia. Aku sebagai Division Head dari Public Relation. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, aku Heron Gempat Racia. Aku dari Divisi Student Service Advokasi. Oke, halo semuanya. Halo. Kenalkan, nama aku Christian. Aku adalah pemain staff dari Divisi Community Social Action. Hai, aku Hai. Tiffany Kristi, permanen staff Creative Partnership. Jadi aku mau nanya, motivasi kalian tuh masuk Himakom apa nih kira-kira, dan apa sih hal apa yang bikin kalian tertarik untuk terjun ke dunia organisasi kampus? Dari aku, kenapa aku mau masuk Himakom, aku sendiri mau ngembangin bakat aku, yang dimana aku sendiri karena kita udah masuk desain ilmu komunikasi nih, aku sendiri pengen kerja di dunia PR, dan aku ambil divisi PR juga, puji Tuhan jadi division head. Jadi aku bisa tahu apa-apa aja sih PR itu kerjanya nanti, misalnya di dunia pekerjaan, ini kan di dunia organisasi kampus ya. Kalau dari aku motivasinya ya pasti ngebangun relasi satu sama lain, bisa kenal lebih banyak orang juga. Nah, oke guys, kita udah denger nih motivasi mereka apa dan kenapa mau masuk Himakom. Sekarang kita mau menggali lebih dalam lagi terkait Himakom, organisasinya itu apa, dan aku bakal mulai dari ketua dan wakilnya dulu nih. Aku mau nanya ke kakak ketua dan juga wakil. Nah, kira-kira apa sih visi Himakom sekarang, periode sekarang, dan gimana kalian ngejalanin itu dalam bentuk program kerja? Oke, boleh dibantu jawab sama wakil atau ketua? Sama aku dulu ya. Oke. Jadi kalau di Himakom itu kita punya visi dan misi. Jadi kalau visinya itu adalah dimana mewujudkan Himakom ini sebagai tempat ruang tumbuh yang harmonis, progresif, dan inspiratif bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi, terkhususnya di UKI, melalui semangat bersama, rasa empati, dan berjiwa kolaborasi. Dan mungkin kalau dari visi itu kalian mewujudin dalam program kerjanya itu apa gitu, kayak mungkin bisa di-spill sedikit program kerjanya. Boleh. Kalau dari visi, menyangkut dari visi, yang pasti kita itu pengen jadi organisasi yang dekat juga sama mahasiswa, terkhususnya karena kita Himakom, jadi dekat sama mahasiswa IKOM gitu ya. Ada beberapa program kerja yang kita tuh emang pengen bonding juga sama teman-teman IKOM. Contohnya mungkin seperti kerjanya SSA, itu ada Communication Mentor, di mana kita di situ asik-asikan bareng, ada sesi FGD, di situ juga kita punya kakak mentor yang bisa membimbing adik-adiknya. Jadi teman-teman maba yang mau masuk IKOM nanti itu nggak usah takut untuk kayak kehilangan arah atau bingung mau tanya ke siapa gitu. Jadi mereka tuh udah punya kakak mentor yang pasti membimbing mereka mau bertanya tentang dunia kamu. Itu sih kalau program yang divisi kita harmonis, jadi kita pengen lebih dekat dengan teman-teman IKOM. Salah satu contohnya proker kita itu Communication Mentor gitu. Oke, jadi guys, unik banget ya. Jadi Himakom ini tuh dengan berbagai program kerjanya mereka lebih membuat mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi itu lebih dekat lagi nih sama organisasi. Biar tuh mereka nggak, kalau masuk Ormawa tuh gak takut-takut lagi, dan walaupun bukan Ormawa juga biar lebih intens aja guys sih ya sesama mahasiswa. Oke, aku mau lanjut nih pertanyaan masih ke wakil dan ketua. Kira-kira sejauh ini selama kalian menjabat, tantangan yang paling terasa tuh apa sih di kalian? Apalagi kan ketua sama wakil nih kayak hektik gak sih gitu. Oke. Kalau dari wakil, kebetulan karena aku ini menjaga internal di Himakom ya, tantangan terberatnya adalah aku harus menjaga internal Himakom ini tetap harmonis, tetap bonding satu sama lain gitu. Next, kita mau ke PR nih. Let's go. Public Relations. Let's go pribadi. Oke, aku mau nanya sama PR nih. Kira-kira gimana sih cara kalian tuh menjaga citra Himakom supaya tetap profesional dan deket nih sama mahasiswa? Kalau dari PR gimana? Oke, kalau dari PR sendiri ya, kita Himakom dapat menjaga citra
profesional sekaligus dekat dengan mahasiswa dengan komunikasi yang ramah, terus responsif dan juga transparan. Terus kegiatan yang Himakom buat juga harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pastinya kan. Terus disertai juga interaksi yang hangat di media sosial maupun interaksi langsung. Jadi Himakom bisa tampil sebagai organisasi yang terpercaya dan selalu hadir untuk mahasiswanya gitu sih. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi PR ini tuh job desk-nya itu kayak cukup banyak ya. Mulai dari sosial media dan juga menjalin relasi sama anak-anak Himakom maupun mahasiswa Visipol lainnya. Oke, kita lanjut ke CSA atau Community Social Action. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira program apa yang paling berkesan buat kalian dan benar-benar berdampak ke masyarakat? Oke, untuk yang paling berkesan mungkin yang sudah kami lakukan juga bulan lalu, yaitu kami melaksanakan Himshare, di mana Himshare ini kegiatan kita berbagi kepada sekiranya yang lebih membutuhkan. Biasanya kami atau yang kemarin itu kami berbagi makanan dan juga beberapa bahan-bahan pokok. Dan setelah kami melaksanakan itu, aku merasa ini sangat-sangat baik dan harus dilanjutkan karena dampaknya sangat nyata. Oke, sangat nyata sekali ya teman-teman. Kita bisa dengar bahwa mereka tuh langsung turun atau terjun ke masyarakat, sehingga apa yang program yang mereka lakukan tuh gak hanya berdampak ke Himakom doang ya, tapi ke masyarakat luar juga. Oke, keren banget. Nah, next aku mau nanya ke SSA dulu nih. Program apa aja sih yang paling dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa ilmu komunikasi menurut SSA? SSA sendiri itu adalah Student Service Advocacy. Program kita itu yang paling berdampak kepada mahasiswa, yaitu kita ada program yang namanya Komentor, Communication Mentor, di mana kita menyediakan kakak-kakak mentor untuk angkatan selanjutnya, untuk maba, agar mereka tidak kehilangan arah dalam dunia perkuliahan, terlebih di dalam ilmu komunikasi ini. Mereka bisa bertanya kepada kakak mentor mereka mengenai LMS dan terkait dunia perkuliahan. Dan juga kita ada Advo Info, di mana teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi bisa menghubungi kita untuk membuat surat-surat seperti SKA, surat keterangan aktif, dan juga surat magang, riset skripsi, dan lain sebagainya. Lebih ke administrasi gak sih? Kayak oke, keren. Lanjut, aku mau ke Creative Partnership nih. Nah, dari divisi Creative Partnership, kira-kira program atau karya kreatif yang paling kalian banggakan selama berapa bulan belakangan kalian menjabat di divisi tersebut? Selama beberapa bulan ini kita tuh punya di Himakom namanya akun Instagram Creative Partnership by Himakom, di mana tempat untuk kita membangun branding, menciptakan konten yang kreatif, buka jualan juga. Dan terakhir kali itu kita ikut bazar di Cafe 2025 spesial di Natalis UPI. Oke, next kita masuk ke dinamika dan interaksi. Nah, aku mau nanya-nanya nih sama teman-teman semua. Kalau boleh jujur, kira-kira divisi mana nih yang paling sering kejar-kejaran deadline? 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3. PR. Oke. Kalau kalian harus bertukar divisi selama 1 minggu, kira-kira kalian tuh mau pilih divisi apa dan kenapa gitu loh. Ketua sama wakil juga boleh nih, mau pindah atau mau pilih atau mau apa. Oke, silakan dari wakilnya dulu nih. Aku pengen seminggu menjadi MVC. Apa? MVC itu adalah divisi media visual kreatif, teman-teman. Jadi di MVC ini itu kita lebih ngedit untuk Instagram Himakom. Kenapa aku pilih MVC? Karena passion aku dari kabinet sebelumnya, aku itu adalah permanent staff MVC, dan aku melihat bahwa aku memang dunianya ada di dunia editing. Wow, editing ya. Yes. Oke, ada dari yang lain mau juga? Ketuanya dulu. Oh yes, ketuanya dulu. Kayaknya ketuanya paling excited nih. Aku kalau misalnya seminggu ya, Ya, seminggu kayaknya pengen jadi PR sih. PR, wow. Pengen jadi PR. Kenapa nggak Kenapa? tukeran PR? Mau dari kedua. Kalau kenapanya mungkin karena jurusan aku juga PR. Oh, iya. Jadi aku selama di organisasi dari kabinet sebelumnya tuh belum pernah jadi PR. Nah, kenapa aku pengen biar aku tahu gimana dinamika kerjanya secara langsung pas turun ke lapangan gitu ya, La. Karena kan selama jadi ketua ini mungkin aku paling sering banyak tektokan sama Ella, tapi kan jatuhnya aku hanya mengawasi gitu. Apa namanya? Iya, cuma penanggung jawab aja gitu kan.
Jadi kalau seminggu pengen jadi divisi apa, aku pengen coba sih jadi Ella, jadi PR. PR. Wow, luar biasa ya. Teman-teman ini aku pikir mereka tuh bakalan mau jadi ini loh. Mungkin mereka nggak mau jadi ketua atau wakil, atau mereka mau pindah aja, atau mau pindah organisasi atau apa. Ternyata mereka mau loh jadi PR. Atau jadi apa tadi satunya lagi? MPC. Hebat, keren-keren banget nih wakil dan ketuanya Himakom. Nah, aku mau minta teman-teman, entah dari ketua atau siapa yang mau iniin, satu pesan buat mahasiswa yang pengen berorganisasi tapi kayak masih ragu-ragu gitu loh. Mungkin dari siapa? Aku boleh. Oh, dari ketuanya. Oke. Untuk teman-teman yang masih ragu untuk berorganisasi, menurut aku organisasi ini benar-benar wadah dan tempat kalian bisa ambil ilmu sebanyak-banyaknya, teman-teman. Banyak pelajaran yang mungkin gak dapet di kelas, tapi di organisasi ini kalian bisa dapet dan dampaknya nyata gitu ke eksternal. Jadi organisasi ini kalian benar-benar diajarin dari birokrasi, dari gimana cara kerjanya per divisi, dan bukan hanya divisi itu aja yang bisa kalian pelajari, karena di setiap program kerja kita itu tuh rolling gitu, divisinya tuh rolling. Mereka walaupun di Himakom PR, di divisi Fast Proker itu mereka bisa aja jadi ketua pelaksana, bisa memimpin event, apalagi mereka kan ilmu komunikasi ya gitu, Chan. Jadi mereka bisa banget belajar tentang PR lebih dalam lagi di di organisasi, di IKOM ini. Di Himakom mereka bisa belajar lebih banyak lagi sih gitu. Oke, jadi itu ya pesan dari ketua Himakom. Kalian tuh jangan takut atau jangan ragu. Oke, sekian bincang-bincang kita pada talk show kita hari ini. Terima kasih Himakom sudah hadir dan berbagi cerita buat kita semua. Sampai jumpa di Chemistry Talk Show episode selanjutnya.